Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memberikan hidayah petunjuk kepada kita, sehingga kita hidup senantiasa berada dalam keridhaan Allah Rabbul Alamin. Dan tentu saja untuk mendapatkan semuanya itu kita harus mengambil sebab. Di antaranya sebab yang mulia adalah dengan kita menuntut ilmu. Dengan ilmu Allah akan tunjukkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin, sehingga hubungan kita dengan Allah mendapatkan ridhonya. Itulah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah, yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahiratil batinah, ad-dhahira wal batinah. Apa itu ibadah? Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ya. Bagaimana agar ucapan dan perbuatan kita, baik zahir maupun batin, mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah sehingga menjadi sebuah ibadah? Tentu saja dengan ilmu. Maka kita akan lanjutkan kajian dari prinsip dasar Islam, yaitu masuk kepada syarat diterimanya ibadah. Ya, setelah kita bicara tentang pilar-pilar ibadah, al-khauf, ar-raja, wal muhabbah. Penulis yaitu Ustadzuna al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahullah wa ra'ah, ya, wa mata'ahu as-sihhah wal afiyah. Apa kata beliau? Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Para jemaah rahmati Allah, bahwa ibadah itu tauqifiyah. Tauqif. Apa tauqifiyah itu? Itu berhenti. Ya. Tidak boleh bergeser ke kanan dan ke kiri. Berhenti di mana? Berhenti di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jalannya Allah Ta'ala. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ya. Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Faqara qaula ta'ala ada sirati mustaqiman fattabi'u
wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Rawahu Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Bahwa Nabi membuat garis lurus, ya, lalu mengatakan ini jalan Allah. Kemudian di samping kanan beliau nulis garis yang banyak, juga demikian di samping kiri. Wa ala kulli sabilin syaitonun yad'u ilaihi. Dan masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Lalu beliau membaca firman Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Jalan Allah adalah Quran dan sunnah para jemaah. Sehingga dalam urusan ibadah kita berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika haji wada turun ayat tersebut, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu, aku sempurna untukmu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sampai orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan apa? Seandainya ayat ini turun kepada kami, maka hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya. Orang Yahudi pun memahami betapa pentingnya ayat tersebut. Ya. Betapa pentingnya ayat tersebut. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, agama ini sudah sempurna. Taraktu fikum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian terang benderang seperti terangnya dinding yang putih. Ya. Malamnya seperti siangnya karena terangnya, tidak akan menyimpang kecuali binasa, kata beliau. Beliau mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Sampai orang-orang musyrikun datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan apa? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kullal asya hatal khira'ah qala ajal. Bahwa nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengakuan orang-orang musyrik, telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan cara istinja pun. Apa kata beliau? Kata Salman, benar, betul. Disampaikan semuanya. Oleh karena itu tersingkap ketika apa? Ada penyimpangan, meskipun mengatasnamakan ibadah. Ya, sebagaimana hadis Imam Muslim bahwa ada 3 orang datang kepada keluarga Nabi dan menanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah dijelaskan, mereka ini merasa kecil. Ini Nabi, sholat seperti itu, ibadahnya begitu. Apa bandingannya dengan kita? Yang pertama mengatakan apa? Saya akan sholat terus tanpa tidur, mengatasnamakan sholat. Saya puasa terus tanpa berbuka, mengatasnamakan puasa. Saya tidak akan menikahi wanita. Apa kata Nabi? Kalian yang mengatakan begini begitu, aku ini orang yang lebih takut kepada Allah Ta'ala dibandingkan kalian. Tapi ingat, aku sholat juga aku tidur, aku puasa juga aku berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Kemudian di akhir apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Ini mengatasnamakan sholat puasa. Berarti ada apa? Ada asalnya, tapi kaifiyahnya, caranya, para jemaah. Sehingga yang namanya bid'ah itu bisa terjatuh kepada kaifiyah. 1, kedua cara, kedua sebab, ya. Ketiga tempat, keempat waktu, kelima jenis, keenam bilangan. Itu penjelasan para ulama dan antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya betul. Ya, misalkan kaifiyah. Nabi sudah menyatakan, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diajarkan dari takbir sampai salam.
haji, liyakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dari aku. Jelas. Semua disampaikan para jemaah, sampai ada seorang sahabat diajarkan oleh Nabi doa tidur, ya. Di akhir doa itu, ini hadis Al-Bara bin Azib riwayat Muslim. Di akhir doa itu ada yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sahabat yang diajarkan dengan ini mengganti apa? Kata Nabi dengan kata Rasul. Sehingga menjadi amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Yang tadinya wa bi nabiyyika. Ya, kata Nabi jangan. Padahal kata Rasul dengan arsala lebih tepat. Tapi jangan. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwa zikir itu juga tauqifiyah. Tauqifiyah, berdiri di atas dalil. Ini satu lafaz para jamaah. Ya, ada satu huruf dibahas oleh ulama. Antum kalau sholat misalkan, ya, sami Allahu liman hamidah, apa dibaca? Rabbana walakal hamdu. Yang lain Rabbana lakal hamdu. Bedanya apa? Satu huruf, wow. Tadi dibahas oleh para ulama, dan kedua-duanya sahih marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Yang jadi pembahasan apa? Satu huruf dibahas, apalagi sampai 1 meter. Dan tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mengatasnamakan sholat, mengatasnamakan puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Di akhir hadis itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Raghibah an itu tidak suka. Tidak suka seperti perbandingannya dikasih kopi tidak mau, enggak, saya maunya teh. Nah, itu roghibaan itu seperti itu. Sudah dikasih contoh begini, kok milih yang lain? Faman roghibaan sunnati falaysa minni. Di zaman tabi'in, zaman Sa'id bin Musayyib, ada juga mengatakan Ibnu Musayyib radhiyallahu rahimahullah taala, ya. Musayyib ada bapaknya seorang sahabat, ya. Ada orang sholat setelah sholat subuh, ya, ditegur. Kemudian dia mengatakan, apakah Allah akan melaknat saya karena sholat? Bukan. Karena apa? Karena menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi sunnah. Kecuali mengqadha sholat sunnah. Karena Nabi bersabda, la sholata ba'da sholatil asr wala sholat hatta taghruba syam wala sholata ba'da sholatil subh hatta tatlul asyam. Hatta tatlul asyam. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Tidak ada sholat setelah subuh sampai terbitnya terbitnya matahari. Itu. Di zaman Imam Malik ada orang mau umroh, mau ihram, ya, mau ihram. Ditanya, dari mana kami ihram? Dari di Madinah dia. Dari mana kalau Madinah? Dzulhulaifah, Bir Ali. Orang ini kemudian, saya mau ihram dari kuburan Nabi, ya. Nah, kuburan Nabi ada di Madinah, Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah kurang lebih jaraknya hampir 7 atau 10 kilo, ya. Nah, nanti tolong diperiksa. Mundur dengan harapan lebih jauh sehingga lebih banyak pahala. Apa kata Imam Malik? Jangan, nanti kamu tertimpa fitnah. Fitnah apa? Nah, itu. Kemudian disampaikan firman Allah surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Jadi terjadi para jemaah. Ya. Tidak hanya sekarang. Dari dulu sudah terjadi. Atas nama apa tadi? Salat. Atas nama puasa.
Atas nama apa lagi? Umroh, ihram. Coba terjadi, ya. Artinya asal, orang bilang selama ada asalnya. Nabi menyampaikan kaifiyahnya, Nabi menyampaikan bilangannya, Nabi menyampaikan waktu, menyampaikan sebab, menyampaikan jenis, menyampaikan bilangan. Makanya bid'ah itu bisa terjadi pada 6 perkara. Pertama, waktu. Yang kedua, tempat, az-zaman wal makan. Yang ketiga, sebab, as-sabab. Yang keempat, ya, kaifiyah, cara. Ya. Kelima, an-nau', jenis. Keenam, al-adat, bilangan, waktu, tempat, sebab, cara, jenis, dan bilangan. Ya tentu saja kalau sholat subuh kita sholat 3 rakaat pasti semua menolak, karena orang semua pada tahu, orang pada tahu, yang nggak sholat pun tahu, ya pasti kita diajak ke tempat untuk disidang, ya, karena itu ajaran sesat. Ya. Demikian juga dengan hal yang lain, para jamaah rahmati Allah. Nah oleh karena itu mari kita pelajari. Sholat sudah jelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan pepatah mengatakan az-ziyadatu fil kamali nukson. Az-ziyadah menambah kepada sesuatu yang sudah sempurna itu merupakan nukson, cacat, kekurangan. Ya. Kita berikan contoh, ilustrasi. Misalkan anak lahir, alhamdulillah Pak, anak Bapak sehat, berat badan, panjang badan. Nah, cuman sayang Pak, jarinya tambah 1. Sayang, jarinya tambah 1. Maaf Pak, jari tambah 1. Jari tambah 1, cacat tidak itu? Cacat. Karena yang sempurna 5. Apakah ada seorang bidan mengatakan, Pak, Masya Allah Pak, anak Bapak hebat, kepalanya 2. Kan ada itu yang kembar sampai seperti itu. Oh bisa dibanting tuh sama bapaknya. Kenapa? Karena yang sempurna, yes, seperti apa yang kita tahu. Sehingga tumbuh jari pun itu bukan sempurna, itu cacat. Begitu pula agama para jamaah. Jangan sampai ada salah ketika ada sahabat baca Allahu Akbar kabira, subhanallah bukratan wa asila. Malaikat pada berebut. Itu diakui sama Nabi. Nabi telah itu tahu dan ditakrir sama Nabi. Itu tadi ketika sahabat diajarkan doa tidur, diingkari kalau salah. Para jamaah. Kalau kemudian Nabi mengakui, itu sahabat buat bid'ah, Nabi mengakui karena bid'ah hasanah. Tidak, itu takrir. Ada juga banyak yang salah. Juga mengatasnamakan tadi dzikir. Kata Rasul, kata Nabi diganti dengan kata Rasul. Ya. Lalu karena itu Nabi bersabda, ya, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ya, wa kulla bid'atin dhalalah. Orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Hati-hati dari perkara yang baru, tentu dalam urusan agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Nanti kita akan bahas itu, insya Allah. Ya, kita akan bahas biar urut syarat terimanya amal ibadah itu adalah pertama ikhlas. Ya, kita akan bahas terkait dengan hadis-hadis yang terkait dengan itu. Ya. Redaksinya ada yang bawa sampai kepada apa? Ya, laisa minhu, ya.
tidak dari agama. Sementara kita yang bid'ah dari agama. Nanti kita bahas insyaallah. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, mati hidup itu adalah makhluk. Untuk menguji siapa yang paling baik amal ibadahnya, bukan paling banyak. Ya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, hendaklah beramal soleh, jangan kemudian menyekutukan Allah dalam beribadah. Amalan soliha. Apa definisi amal soleh ini para jemaah? Dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir perkataan Al-Fudail bin Iyad, yaitu apa? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna alas, wal khalis an yakuna lillah, was sawab an yakuna alas sunnah. Ya. Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Sesungguhnya amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima. Sampai amal itu dilakukan dengan khalis dan shawab. Adapun khalis lillah, semata-mata karena Allah. Adapun shawab sesuai dengan sunnah. Makanya ya, ibadah tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat, kata penulis. Pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Ya. Kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ya, pertama adalah ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Sehingga kita beribadah bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Makanya tadi definisi ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu para jemaah. Baik ucapan maupun perbuatan. Kalau ibadah dilakukan kepada Allah namanya tauhid. Ya, tauhid. Kalau ibadah dilakukan kepada selain Allah dan atau kepada Allah dan selain Allah, itu namanya syirik. Kalau ibadah dilakukan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan ridhonya Allah dengan ittiba kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi, ikuti aku. Maka kalau ibadahnya kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, itulah ikhlas dan ittiba. Itulah ikhlas dan ittiba. Kalau ibadahnya semata-mata untuk Allah tadi tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu adalah namanya apa? Bid'ah. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri, seorang kibar tabi'in, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji oleh ayat 31 surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Diuji ayat ini, maka Allah akan cinta kepada kalian dan akan memberikan ampunan kepada kalian. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, apa kata beliau? Orang yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berbohong, dusta kecintaan dia
mengatasnamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Ya. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk ikhlas dalam beribadah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebab orang yang tidak ikhlas itu banyak ancamannya para jemaah. Di mana Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 18, surah 17 ayat 18, ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, balasan segera di dunia, ujian, harta, tahta, wanita, apa saja, ajjalna lahu fiha, kami berikan, kami segerakan dalam dunia ini. Tapi muqayyad terikat dengan apa? Masyiatillah, ya. Ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Manasya ma di sini isim mausul li ghairi akil. Ya, apa yang manasya yang kami kehendaki. Manasya liman nurid, dan bagi man li akil, siapa yang kami inginkan. Artinya orang yang tidak ikhlas, siapapun dia, apapun yang diinginkan, belum tentu mendapatkannya. Ya, paham para jemaah? Ingin dipuji, ternyata apa? Diledek. Ya. Ingin perempuan, ternyata apa? Lamaran ditolak. Ya, dukun bertindak. Itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat, masing-masing amal dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka apa? Kembali kepada niatnya. Orang nuntut ilmu, Nabi bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Ini berat para jemaah. Ya. Orang yang tidak ikhlas dalam surat Al-Isra tadi belum tentu mendapatkan yang diinginkan, karena muqayyad dengan apa? Dengan kehendak Allah. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha matmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan balasan segera di dunia, kami berikan segera. Tapi ingat, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami inginkan. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Jadi yang tidak ikhlas mendapatkan yang diinginkan atau tidak mendapatkan yang diinginkan, keduanya sama-sama dimasukkan ke dalam api neraka. 3 orang yang membela agama ini, ya, tidak main-main. Satu membela dengan nyawanya, kedua membela dengan ilmunya, ketiga dengan hartanya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang Muslim, sangat panjang hadisnya. Dihisab pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Ya, ya Allah, aku berjuang sampai aku mati di jalanmu ya Allah. Bohong. Kadzabta, kamu berjuang ingin disebut sebagai pemberani. Tarik mukanya masuk neraka. Ya Allah, aku berjuang, ya apa? Aku belajar ilmu, baca Quran. Ya, karena engkau ya Allah, kamu bohong, berdusta, kamu ingin disebut sebagai orang alim atau sebagai qori, dimasukkan neraka. Berjuang dengan hartanya, setiap ada jalan ya Allah aku infakkan, bohong. Kamu hanya ingin disebut sebagai dermawan, dimasukkan dalam neraka. Jadi luar biasa para jamaah. Oleh karena itu Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa masyirul asghar, faqala ar-riya.
Yaqulullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa ya Rasulullah syirik kecil? Apa kata beliau? Riya, pamer. Haji atau umroh difoto, di-share, bahkan doa di depan Ka'bah kalau perlu seakan menangis, nggak bisa menangis kasih air, ya nggak ada air, sampai air zam-zam menjadikan alat untuk menipu misal. Ini para jemaah, ya. Allah Ta'ala berfirman kata Nabi, dari kiamat ketika sudah membalas amal-amal manusia semuanya, idhabu ilal ladzina kuntum turaun, pergi kalian kepada orang yang dulu kalian riya, yang dulu kalian pamer. Hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian mendapatkan balasan di sampingnya, di sisinya? Luar biasa para jamaah. Karena itu penyakit. Riya itu penyakit, sum'ah itu penyakit, sombong itu penyakit, ujub itu penyakit. Maka di sini Nabi memberikan obatnya dengan mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sungguh syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau kamu mau melakukannya akan sirna, hilang bentuk kesyirikan kecil maupun besar, sedikit atau banyaknya. Apa? Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Jadi para jamaah Allah, ya, para ulama menjelaskan kepada kita, menunjukkan sayangnya jangan sampai kita itu sadar atau tidak ternina bobokkan oleh pujian-pujian, ya, oleh pujian-pujian. Kalau memang kita sudah ikhlas berbuat baik, ya, maka dipuji orang, ya, itu merupakan kabar gembira, ya, yang disegerakan bagi orang yang beriman, ya. Tilka ajil busyra lil mu'min, ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Darda, nih, para jemaah, bagaimana dengan orang yang ketika dia berusaha, ya, berbuat baik, ya, qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaih faqala, ya, tilka ajil busyral mu'min. Rawi Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, maaf, ya. Abu Dzar bertanya kepada Rasul, bagaimana ya Rasul orang berbuat baik kemudian manusia memujinya? Apa kata beliau? Ini merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin, ya. Itu artinya para jemaah, kalau kita sudah ikhlas karena Allah, kemudian ada orang memuji, kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman, ya. Oleh karena itu perhatikan yang namanya keikhlasan. Ikhlas itu apa? Yaitu ghaddun nadhar min ra'yin nas, menundukkan pandangan dari pandangan manusia. Pandangan hanya tertuju kepada Allah, minta balasan kepada Allah. Itu namanya ikhlas.
Bukan sebagaimana orang mengatakan kalau kamu ibadah itu harus ikhlas. Jangan minta harapan kepada Allah, jangan mengharap balasan kepada Allah, ya. Jangan minta pahala, nggak apa-apa mau neraka yang penting Allah ridho. Itu nggak benar, ya. Disuruh minta surga kepada Allah, ya. Apa kata Nabi, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau kamu minta surga pada Allah, minta surga al-firdaus. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas. Jadi ikhlas itu apa? Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas belum tentu dapat. Ya, apalagi syirik besar. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah syirik besar, gugur semua amalmu, kamu masuk orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Saudara sekalian, ikhlas itu memang berat. Ikhlas berat. Tapi ikhlas itu mulia. Jangan sampai kita menjustifikasi diri kita sudah ikhlas. Orang yang merasa ikhlas perlu untuk ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perangi pada diriku selain apa? Jiwaku untuk ikhlas. Karena berat para jamaah. Dan itu kembali kepada hati. Karena memang bisikan-bisikan dari syaitan. Ya, syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam idza dzakara khanas wa idza ghafala waswas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Syaitan itu bertengger di hati manusia. Kalau dia berzikir, sembunyi setan. Kalau lalai, maka dia akan membisikkan. Wah, kamu hebat. Membisikkan, ya, kamu orang yang paling benar, paling hebat. Ya. Ini para jemaah. Nah, yang ada apa? Itu seperti yang sebelumnya, harus ada khauf war roja. Al khauf war roja, antara rasa harap dan rasa takut. Mengharapkan ampunan Allah, diterimanya amal, ya, mengharapkan rahmatnya Allah, takut kepada adabnya, takut amalnya tidak diterima. Seperti Aisyah bertanya kepada Nabi, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qali ta'ala walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat a'innahum alladzina yasumun alladzina apa a'innahum alladzina yasrikun, ya, wa yashrabuna al-khamr a'innahum alladzina yashrabuna al-khamr wa yasrikun. Qala la ya bada siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, ya, wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aisyah bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, aku bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang nanti amal perbuatannya ditampakkan, hati mereka takut. Ya Rasul, apakah ini maksud adalah orang yang mencuri dan minum keras? Bukan wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, tapi mereka adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Padahal mereka itu bersegera untuk berbuat baik, berlomba-lomba, tapi takut. Nah, ini yang ada para jamaah. Maka yang namanya ikhlas memang berat, tapi mulia. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin soghirin tu'adimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal kecil di hadapan manusia, tapi menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Berapa banyak amal besar di depan manusia jadi kecil di hadapan Allah, kenapa? Karena niat. Karena niat. Ini para jamaah, ya. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar untuk memperhatikan hal tersebut supaya kita bisa merasakan lezatnya dalam beribadah, ya. Ketika adanya ikhlas,
ya, dan selalu minta kepada Allah keikhlasan itu, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana pesan beliau kepada Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, aku minta pertolongan pada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya, agar selalu bisa mengingat, berzikir dan bersyukur dan baik dalam beribadah. Jadi ikhlas ini berat dan tentu mulia, sehingga kita harus selalu untuk ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bersih, baik dari syirik besar maupun dari syirik kecil. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu sudah habis, ya. Kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, ya. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan karunia kepada kita berupa keikhlasan, dan banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak baca doa. Kan kita juga tidak ingin menjadi orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi dalam kehidupan ini? Siapa? Orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi dia menganggap dia adalah orang yang paling beruntung, orang yang sukses, ya, orang yang paling baik, ya. Yuhsinuna sun'a, perbuatannya paling baik, ya. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Barakallahu fik Ustaz, apakah boleh agar seorang ikhlas dalam sholatnya, maka sebelum takbir dia mengucapkan lillahi ta'ala, lalu takbir Allahu Akbar? Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Silakan. Seperti yang kita dengar pembahasan tadi, bahwa agama ini sudah sempurna, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita tahu beliau adalah orang yang paling ikhlas, ya, orang yang paling mulia di muka bumi adalah Nabi, orang yang paling ikhlas di muka bumi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyampaikan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan tentu saja kita tahu bahwa Nabi tidak mengajarkan, ya, lillahi ta'ala dalam rangka kita untuk sholat, ya. Cukup dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah dalam sujud-sujud kita, ya. Karena Nabi bersabda, aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih fahuwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a. Rawahu Muslim. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Termasuk doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam, dan yang lain demikian, ya. Dan Nabi tidak mengajarkan mau sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, tidak, atau imaman lillahi ta'ala, tidak mengajar begitu, ya. Langsung takbir Allahu Akbar, niat dalam hatinya, ya. Ketika mau dari rumah kita sunat sholat, tapi istihdharun niat dalam hatinya, saya mau sholat, ya, menghadirkan niat dalam hatinya, ya, sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, kami persilahkan di 021 823 6543
dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Dari ini? Riswati di Pamulang. Silakan Ibu Riswati pertanyaannya. Pak Ustadz, maaf aku mau bertanya begini kan, ya Ustadz Roja kan selalu menyuruh minta surga Firdaus. Saya kan ikuti itu Pak Ustadz. Saya sampai sujud-sujud, aku bisa nggak ya masuk surga Firdaus? Terus aku lakukan Pak Ustadz. Nah kemarin malam pas bulan puasa, pas aku sholat tahajud, aku kok seperti dapat jawaban gitu, mencium bau harum yang luar biasa. Terus katanya mau masuk surga mana saja boleh gitu. Jawabannya sampai 3 kali. Pas saya kaget tuh bener apa enggak gitu. Tapi saya sama-samakan dengan waktu aku mendoakan anak aku habis asar, langsung jawaban. Begitu habis maghrib aku juga dapat kabar langsung dari anak saya seperti yang aku mintakan doanya gitu. Baik, Benar Ibu. nggak ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Perhatikan di sini, ya. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, tentang wanita ini, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya. Akhrajahu Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ya. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka, ya. Nah ini. Kemudian yang ibu lakukan tadi, ya, yang dialami tentu saja itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, ya. Karena silakan kamu sekarang masuk surga di mana saja, ya. Tidak ada seorang pun yang boleh memastikan dirinya masuk surga kecuali yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 10 orang masuk surga dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak, ya, tidak ada. Demikian juga tidak boleh memastikan orang masuk neraka. Tidak boleh juga memastikan dengan surga, ya. Suara-suara seperti itu juga dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Akhirnya itu suaranya syaitan. Kenapa? Karena innamal a'mal bil khawatim. Amal semua itu tergantung di akhir hidupnya, ya. Ada kata Nabi bahwa inna hadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Ada di antara kalian yang dalam hidupnya dia perbuatannya perbuatan ahli surga, sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali 1 langkah. Ketetapan mendahului dia, ya. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, lalu menjadilah dia ahli neraka. Dijelaskan oleh hadis yang lain. Kenapa? Karena perbuatan dia ahli surga itu fima yabdu linnas, yang nampak di depan manusia. Seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, ya. Wah, tadi malam itu ada tikus lompat. Wah, sudah mau saya pukul tapi nggak dapat, ya. Kurang lebih jam 2-an. Maunya ngomong bahwa dia sholat malam, tikus jadi korban. Nah ini, ya. Nah itu, oleh karena itu tidak bisa dia sebagai sandaran seperti itu, harum kemudian ngomong bahwa kamu masuk surga, nggak bisa, ya.
Nanti kita bisa tertipu, terkecoh, bahkan benar-benar tertipu. Itu. Ya. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Masih via telepon kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini di mana? Dengan Pak Ino di Sumatera Utara. Silakan Pak Ino pertanyaannya. Ya. Akan ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa membaca ayat kursi setelah salat fardu akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali tidak ada penghalang masuk surga kecuali kematian. Pertanyaannya Ustaz, hadis ini dari sahabat siapa, kemudian riwayat dari imam siapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sebentar saya lihat ya. Jadi betul hadis itu ya. Baca ayat kursi, kemudian di setiap akhir sholat wajib tidak akan menghalangi dia ya kecuali kematian ya. Sebenarnya saya lihat hadisnya bahwa tidak akan menghalangi dia ya dari masuk surga. Ya. Bentar dulu. Nah ini ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Ya. Akhrajahu Nasa'i dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau Bapak bertanya, ya barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, sholat wajib, tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Ya, hadis ini dibawa juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, ya, Abi Umamah Al-Bahili. Ya. Kemudian apa maksudnya kematian di sini? Bahwa kematian akan menghalangi dia dengan surga. Ya. Artinya kalau memang dia sudah mati, maka dia akan mendapatkan surga. Demikian, ya. Allahu a'lam. Itu hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Allahu a'lam. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di via telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Ini Iskandar Pak dari Kalimantan Timur Pak. Silakan Pak Iskandar. Begini Pak, ada orang tidak pakai hadis, cuma pakai Al-Quran. Bagaimana itu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Dalam beribadah gitu ya, panutannya hanya Al-Quran. Dalam agama dia hanya pakai Al-Quran saja, tidak Ya, pakai hadis. baik. Apakah boleh begitu caranya Pak Ustaz? Iya, terima kasih Bapak. Ya. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dan orang yang seperti itu tentu saja tidak menggunakan Al-Quran, ya. Karena apa? Karena Quran itu banyak sekali untuk menjelaskan mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul
wa ulil amri minkum. Ya. Barang siapa, wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Ya. Taati Allah dan taati Rasul. Jadi untuk mentaati Allah juga mentaati Rasul. Ini. Nah, kemudian Nabi juga di zaman Nabi ya sudah ada hal seperti itu ya. Seperti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yaitu hadis Al-Miqdam Ma'di Karib ya, dan juga hadis Abu Rafi. Nabi bersabda, la arifanna ma balagha ahadakum min hadithi syai'un wa huwa muttaqiun ala arikatihi fayaqulu ma ajidu hada fi kitabillah. Ya, sungguh ya aku akan mengetahui apa yang sampai kepada kalian sesuatu dari hadisku. Sementara dia ada orang yang bersandar di tempat tidurnya atau tempat duduknya dan mengatakan, aku tidak mendapatkan ini di kitabullah. Ya, aku tidak mendapatkan ini di kitabullah. Kemudian juga ada hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ala hal asa rajulun yablughu al-hadis anni wa huwa muttaqi ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa ma wajadna fihi haraman haramnahu wa in ma harrama Rasulullah alaihi wasallam kama haramallah. Ya, ingat ada orang yang sampai kepadanya hadis dariku, dia bersender di tempat duduknya atau tempat tidurnya, lalu mengatakan antara kita dengan kalian ada Quran, kitabullah. Apa yang kita dapatkan di dalamnya di Quran yang halal kita halalkan, apa yang ada di Quran haram kita haramkan. Padahal sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan sebagaimana yang Allah haramkan. Jadi orang yang menolak sunnah, menolak hadis, hanya menggunakan Quran saja, itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, akan ada orang seperti itu. Dan itu merupakan kesesatan yang nyata. Kalau dia tahu, bisa kufur. Ya, bisa kufur. Dan tanyakan kepada orang tersebut, Pak, Bapak sholat, Ibu sholat? Iya. Sholat apa? Sholat duhur. Berapa rakaat Pak sholat duhur? 4. Bagaimana caranya? Menghadap ke timur, ke barat, atau ke kiblat? Ke kiblat. Gimana caranya Pak dari takbir sampai salam? Kalau dia bisa perhatikan dan benar, coba Pak, Bu, cari di Quran seperti itu ada apa enggak? Sampai sobek, enggak ada. Yang ada di mana? Yang ada aqimus shalah wa atuz zakah, atau aqimus shalah li duluki syamsi ila wasaqil lail. Tegakkan salat ketika matahari sudah tergelincir. Adapun caranya dari takbir sampai salam tidak dijelaskan dalam Quran. Ya. Dijelaskan dalam hadis dan di Quran juga disebutkan, ya. Nabi itu diutus untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia, ya. Untuk menjelaskan kepada manusia para jemaah. Nah. Kepada Bapak bertanya, buka surat An-Nahl ayat 44. Ya, ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Aku turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjelaskan kepada manusia. Juga An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah. Ya, liqaumi yu'minun. Kami turunkan kepada Al-Qur'an untuk menjelaskan pada manusia. Dijelaskan sama Nabi. Salat bagaimana, haji bagaimana, ya. Tanya pada beliaunya, sudah haji belum? Kalau sudah haji, Bapak bagaimana hajinya? Oh iya, ya tanggal 8 Yaumut Tarwiyah kita ihlal labbaik Allahumma hajjan, buat mabit di Mina,
lalu pergi ke Arafah, lalu ke Musdalifah, lalu Jumrah atau tawaf ifadah atau yang dari mana itu semua? Ya. Penjelasan detailnya di mana? Dari hadis bahwa orang seperti itu sudah ada di zaman Nabi, ya, sudah disinyalir oleh beliau akan ada orang seperti itu para jemaah. Ya. Dan kalau dia tahu bisa kufur. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, menunjukkan kepada kita ke jalannya dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan dan akhwat dari subuh tadi, kemudian juga Pak ikhwan yang ada di studio dan para pemirsa, pendengar Roja TV, pendengar Radio Roja semuanya, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, rahmatnya kepada kita, petunjuknya, hidayahnya kepada kita sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu saja yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan, dan itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.